Ternyata Surabaya itu seluas itu dan sebanyak itu tempat wisatanya. Rawon kalkulator, rawon Pak Pangat, rawon setan, semua beda. Nggak ada yang nggak enak. Semuanya otentik, semuanya ramai, semuanya punya fans tersendiri, Mhm, ya kan? mhm. Surabaya punya banyak banget museum yang bagus-bagus dan Iya. kece-kece. Dan di kota tua bisa ngapain? Bisa naik jeep. Hah, ada? Ada. Ini bukan aku yang ngomong, tapi aku coba tanya ke beberapa coffee lovers dan barista dan penggiat kopi ya di Surabaya. Mhm. Jadi kalau misalkan di Surabaya itu memang agak ketinggalan Mmm? untuk kopi culture-nya kita. Sekarang kita ini baru naik nih. Orang Surabaya itu sekarang nggak apa-apa aku makannya murah tapi ngafenya mahal. Hah, Oke. pada nggak ngerti ya KTP mana sih? Aku aja bukan KTP Surabaya tahu loh ini. Sekarang zamannya AI ya, kayak aku pengen tahu, aku nanya ChatGPT nih, kira-kira kalau misalnya ada temenku datang dari luar daerah ke Surabaya, enaknya ngapain selama seminggu di Surabaya? Coba aku tanya ya. ChatGPT, aku mau tanya 1 minggu di Surabaya ngapain? Nih, apa nih, wisata kuliner, terus foto-foto di bangunan bersejarah. Masa ini aja sih? Kayak gak seru deh ya, mendingan kayak aku tanya sama yang ahlinya, seorang influencer yang sudah ternama di sini. Ada Kak Jova Alexa, halo. Hai, halo. Aduh ya ampun, luar biasa kita bisa berjumpa lagi Kak Jova di tengah kepadatan kamu yang aku selalu lihat update kamu. Oke, ini kuliner yang baru, kuliner yang baru. Yang Hmm, lagi hits di Surabaya sekarang apa sih sebenarnya? banyak kafe minggu ini sama minggu kemarin buka tuh kayak barengan semua ada sekitar 10 kafe baru di Surabaya yang boom gitu. Langsung bukanya Hmm. barengan dan semua tempatnya bagus-bagus. Oke Kak, sebelum aku ngomong ke sana, Kak Jova ini kan, Hmm, oke kita lihat kan seorang public speaker yang di bidang mungkin turunannya adalah MC, presenter, announcer dan lain sebagainya. Tiba-tiba hmm. kamu langsung nge-share itu aku senang banget karena jujur aku tuh kayak cuma tahu Thank yang you. deket-deket rumah aja lah ya, radius berapa. Hmm, Tapi thank you banget dengan kamu tuh ngasih informasinya tuh sangat informatif banget. Itu thank you. sebenarnya karena apa sih? Ketertarikan itu. Karena aku suka makan. Suka kafe, suka kopi, suka ya dulu sebelum ngonten setiap hari ke kafe. Oh, oke. Ya cuman untuk beli kopi ya daripada nggak dikontenin ya why not dikontenin aja sekalian ya kan. Oke. Sekaligus kita Hmm. cari tahu di Surabaya itu nggak cuman itu aja tempatnya. Jadi kafe dari barat ke timur, utara ke selatan itu semuanya ada. Apalagi sekarang ada hidden gem yang buka usaha di rumah pun bisa enak, bisa bagus dan bisa ramai. Kenapa nggak didukung nih UMKM gitu. Iya bener-bener. Dan aku tuh langsung lihat pergerakan sosial medianya Kak Java langsung 25.000 boom gitu. Wah, Ini terus cukup cukup signifikan sih itu memang. signifikan ya? Nggak beli ya itu ya. Lihat dong yang nge-share Nggak beli ya aja itu ya. Organik ya itu. organik kan yang nge-share aja tiap konten kamu bisa 17.000 orang loh. Jadi emang bener-bener sangat useful ya dirimu Thank tuh ya. you. Oke, Kak, langsung aja sebenarnya gini nih, Apa. aku tuh banyak banget ya teman-teman yang contoh dari Jakarta, mungkin dari Mm-mm. beberapa daerah, "Aku Hmm. mau main ke Surabaya, Septi, coba temenin aku, kasih rekomendasi aku selama seminggu, aku harus ngapain di sana." Nah, dan aku tuh cuma gini, "Oh iya makanan kulinernya khas Jawa maaf khas Surabaya maksudku di sini ada rawon, Hmm. kalkulator, Hmm. yang tradisional." Hmm. Maaf ya, sebenarnya kalau seminggu di Surabaya tuh aku harus ngapain sih? Jadi dari aku ngonten itu karena kita kelilingan ya, maksudnya nge-search tempat-tempat baru. Jadi Hmm. aku juga tahu sedikit banyak ternyata Surabaya itu seluas itu dan sebanyak itu tempat wisatanya. Memang kontenku nggak fokus ke travelingnya, cuman aku tahu nih di Surabaya ada banyak banget tempat dan ada banyak wisata yang bisa kita kunjungin. Terutama untuk orang-orang yang luar Surabaya yang cuman transit dalam tanda kutip ya, atau cuman bekerja di Surabaya satu Betul, dua hari. betul, betul. Rugi. Oh, Ini aku kasih itinerary ya. Berapa seminggu ya? seminggu seminggu. Mau seminggu di Surabaya. Oke, fine. Let's say datang di hari Senin, ya kan? Oke. Datang di hari Senin naik kereta atau naik pesawat. Datang set, istirahat dulu, habis check-in nih di hotel. Betul. Habis itu istirahat dulu, Menikmati kamar dulu lah. nikmatin kamar, ngadem dulu. Ngadem. Ingat catatan adalah Surabaya panas, ya. Sunscreen-nya harus berapa SPF tuh? Harus berlapis-lapis. Terus habis itu sore Oke. langsung kulineran. Ingat juga Hmm. Surabaya itu adalah kota dengan kuliner yang cukup banyak dan cukup otentik.
yang nggak bisa ditemuin di kota lain gitu. Oke. Contohnya adalah sore mau makan apa tadi? Rawon ya? Rawon dulu boleh deh. Kamu tahu Yang nggak berkuah. rawon? Bener, yang berkuah. Rawon itu ada banyak macamnya. Rawon kalkulator, rawon Pak Pangat, rawon setan, semua beda. Rasanya beda. Rasanya beda-beda. Berarti Ada memang yang harus lebih coba semuanya. semuanya tapi otentik gitu. Hmm. Bukan nggak enak, nggak ada yang nggak enak. Semuanya otentik, semuanya ramai, semuanya punya fans tersendiri, ya kan? Let's say yang pertama yang paling gampang deh di tengah kota kita ke rawon setan dulu, ya kan? Makan di situ. Habis dari rawon setan kemana? Di baliknya rawon setan adalah jalan Tunjungan. Nah, tempat hits. Kenapa perginya di hari Senin? Biar dapat foto bagus. Kalau pergi weekend pasti banyak bocor ya kiri kanan dan ramai banget. Betul. Jadi kalau pergi di hari Senin ya lumayan masih bisa diedit lah tuh orang-orang yang di situ. Tapi tetap cakep gitu fotonya. Canggih AI sekarang udah keren ya. Nah, terus habis itu malamnya makan di mana? Di Jalan Tunjungan tuh kan ada banyak banget tempat makan. Ya. Cuman itu kan lebih ke kafe. Jadi kalau misalkan mau ngopi di sana, ada kopi bikinan asli orang Surabaya, ada 33 Brew di situ, ya kan? Ownernya asli orang Surabaya. Itu juga enak banget. Enak. Bisa langsung ngopi di situ sambil nikmatin Jalan Tunjungan. Malamnya kemana? Geser ke Jalan Genteng. Ada apa tuh? Ada seafood. Oh, ada seafood. Seafood banyak banget di situ. Seafood enak di Surabaya dan itu cukup affordable harganya. Oh ya. Ya, betul. Nah, kalau mau pengen fancy dinner di mana? Ada Tunjungan 39 namanya. Dekat situ juga? Tunjungan 39 yang pojokan itu. Oh, oke. Dulu namanya Loka, sekarang jadi Tunjungan 39. Jadi sebenarnya nggak perlu naik transportasi lagi, tinggal jalan aja ya? Baru hari pertama. Oke. Itinerary baru hari pertama. Kelar kan, habis makan, kenyang, pulang ke hotel, capek, istirahat. Hari kedua, nih kita mulai explore nih Surabaya. Mau kemana dulu? Kita ke yang agak jauhan dulu, ke daerah Gunung Anyar. Ada apa tuh di sana? Di Gunung Anyar itu Surabaya ada bird aviary. Jadi ada kayak kandang burung gede banget. Oke. Kita kesananya aksesnya bisa naik perahu dan itu sudah difasilitasi ya. Maksudnya kita bisa sewa perahunya di situ. Di mangrove ya, di mangrove Gunung Anyar itu. Kita ke aviary-nya naik perahu, terus habis itu kita bisa masuk di dalam aviary-nya. Itu bisa habis 2 sampai 3 jam di sana. Karena ada permainannya juga, Sep. Oh, lengkap banget ya. Kak Jadi Joko udah berulang kali ke sana kah? Aku sekali ke sana waktu itu. Itu kayaknya baru nggak sih? Ya, termasuk baru kan ya? Lumayan baru. Cuman memang kemarin aku kan datangnya barengan ya sama teman-teman yang lain. Jadi ada kayak petugasnya gitu yang nemenin gitu loh masuk ke dalam bird aviary-nya. Terus di situ ada permainan-permainan juga kayak sepeda air itu loh, yang engkol itu loh. Kena lah buat semua kalangan ya. Bisa. Anak-anaknya bisa main itu juga gitu kan. Udah di situ sampai siang jam 2, jam 3-an kan udah panas ya. Baliklah ke tengah kota. Kita makan siang dulu, jangan lupa. Makan siang apa tuh enaknya di hari kedua? Makan siang aku pilihin. Kenapa nggak ke Burudi ngadem sekalian? Oh boleh. Ya kan, otentik kan? Sambelnya ya. Betul, ya nggak cuma sambelnya aja kan, dia punya menu banyak banget. Banyak, betul. Jadi kita bisa pilih macam-macam sekaligus mau mulai research untuk oleh-olehnya. Iya betul. Salah satunya itu. Ya kan, di situ ada. Nah, udah balik ke tengah kota lagi dari Burudi. Kan tengah kota udah masuk tuh. Masuk lagi ke tengah kota. Sorenya ngapain? Naik perahu, susur Sungai Kalimas. Ya ampun, itu bisa everyday kah itu? Everyday. Itu kan pas kita weekday, ini kan masih hari kedua itu Hari kan? kedua, bisa itu. Oh bisa. Tiketnya kalau nggak salah sekarang, dulu pas aku naik harganya cuma 5.000. Kalau nggak salah sekarang 10.000. Dan itu ada di website. Masih affordable banget. Betul. Ceknya gimana? Ada di websitenya. Jadi ada websitenya gitu yang memang dibuat khusus untuk beli-beli tiket. Nah, susur Kalimas itu bagusnya malam. Karena kita bisa lihat lampu-lampu, sparkling, terus habis itu ada lampion-lampion di situ. Naiknya dari Taman Prestasi bisa, naik dari Taman Prestasi sama satu lagi dari Museum Pendidikan. Tapi kayaknya yang paling enak dari Taman Prestasi ya. Dulu ada dari apa itu namanya Moncastle, tapi kayaknya sekarang Moncastle udah nggak ada deh. Cuma 2 itu doang ya. Jadi cuma 2 itu dan tiketnya juga cukup terjangkau. 10.000. 10.000, wow, ya kan. Udah capek malam istirahat. Oh makan dulu dong. Oke dong. Kita kemana? Sate Ondomohen.
Itu sampai malam. Sate on the Mohin itu sampai malam loh. Jadi itu teman-teman di studio udah pada lapar deh. Langsung ngomong sate on the Mohin deh. Itu sampai malam ya Kak? Sampai malam Sate on the Mohin tuh. Ya kan? Di Sate on the Mohin kan udah tengah kota. Iya, Habis itu betul. pulang istirahat sampai hotel. Oh, nggak lanjut lagi enggak? Ya, capek ya. Soalnya kita pagi kan udah ke Rungkut, Gunungannya. Ujung kan tuh. Hari ketiga ngapain? Pengen yang agak sedikit kalem, nggak kepengen yang wisatanya terlalu dadador alam, kena matahari panas takut hitam. Yes. Surabaya punya banyak banget museum yang bagus-bagus dan kece-kece. Itu Instagramable dan banget. Instagramable buat foto-foto. Kenapa aku tahu? Karena dulu aku sering foto-foto di situ sebelum akhirnya konten ke food. Sering foto-foto di museum. Let's say hari ketiga kita ke museum olahraga. Museum olahraga di Tor kan. Oke. Terus habis itu ada museum olahraga ya tempatnya bagus buat foto. Terus ada perjalanan kayak atlet-atlet siapa yang dari Surabaya, ya kayak gitu-gitu loh. Terus habis itu sejarah-sejarahnya kayak gitu tuh ada. Kalau suka fotogenik, foto yang Instagramable, harus deh ke museum di Surabaya itu bagus-bagus. Sambil nikmati fasilitas olahraganya juga oke nggak sebenarnya sih Kak? Mungkin kan orang yang biasa nge-gym ya, tiba-tiba harus seminggu Ya Surabaya. mau lari di Tor juga nggak apa-apa. Kan boleh. Oke kan ya, tempat lapangannya. Kalau mau lari lagi ada lapangan baru, kalau nggak salah warnanya biru, tapi aku belum ke sana. Ada tuh di mana? Ada. Pedal ada dong. Pedal ada, Surabaya juga ada pedal. Nggak kalah lah Surabaya pencetak. Udah liburan di Surabaya, liburan aja nggak usah olahraga. Lupakanlah nge-gym. Iya, naik timbangan di pas balik ke daerah langsung gym ya Kak ya. Oke. Jadi ada museum olahraga, museum pendidikan. Museum pendidikan juga bagus. Museum pendidikan. Terus di Siola itu ada museum baru, itu tentang sejarah Surabaya, itu bagus, itu imersif. Di bawah itu bukan sih? Di bawah. Itu ada museum yang warnanya hitam gitu, itu imersif. Bentar, kalau ngomongin Siola itu sebenarnya kan bukan hanya tempat museum ya, Kak. Iya. Bisa dijelasin nggak di sana sebenarnya ada tempat buat fasilitas pelayanan publik, itu kan mall pelayanan publik, kita mau ngurus apa kependudukan kayak KTP apa dan segala macam itu bisa di situ semua. Bisa di situ ya. Bener, tapi juga ada museumnya, ada kayak tempat jualannya UMKM itu juga ada di situ. Nah, itu tuh. Nah, sekalian oleh-oleh lagi ya. Sekalian oleh-oleh lagi, gitu. Sudah. Terus habis itu malamnya kemana setelah dari museum-museum? Kita punya kota tua loh. Iya benar. Itu kan kayak baru dibuka lagi ya kan? Surabaya Kota Tua itu ada di situ. Malam ya. Kalau misalkan kesananya malam, itu kan bagus buat foto-foto. Sore lah ya. Sore ke malam. Itu kan bagus buat foto-foto. Ada makanan apa di Kota Tua? Ada kafe lucu yang bangunannya old school, jadul, itu ada. Ngopi juga ada. Yes. Yang di Kota Tua itu namanya apa? 15 kalau nggak salah ya. Nama kafenya itu 15. Yang oldies banget ya. Yang oldies, yang unfinished gitu. Bangunannya bangunan Belanda tapi unfinished. 3 lantai ada rooftopnya. Jadi bisa sunsetan di situ. I love it. Wah. Terus kalau mau agak serius dikit ngopinya dan bangunannya masih lama juga, itu ada geser lagi Saat Seduh kalau nggak salah, itu sebelah kiri jalan, di jalan raya gedenya. Dan di Kota Tua bisa ngapain? Bisa naik jeep. Ada. Ada, bisa sama jeep kita. Terus ngapain tuh naik jeep? Kita muter di situ. Muterin Kota Tua itu kan ada 4 zona kan di Kota Tua itu kan. Ada termasuk si Kia-Kia. Cuman kalau Kia-Kia kalau nggak weekend nggak terlalu rame ya. Iya kayaknya kulinernya di weekend ya. Kulinernya di weekend, Sabtu Minggu itu yang rame tuh. Terus udah dia balik hotel, pos-posin di Kota Tua lama bener, ya kan, foto-foto di situ apa dan segala macam. Itu hari ketiga loh, udah hari ketiga loh Nisa. Oke, Kak Jova sebelum ke hari keempat, dari tadi kan Kak Jova ngomongin kafe, ya orang pasti kayaknya memang kalau udah ngafe, budayanya adalah nikmatin kopi. Nah, kopinya di Surabaya itu gimana Kak? Ini bukan aku yang ngomong, tapi aku coba tanya ke beberapa coffee lovers dan barista dan penggiat kopi ya di Surabaya. Jadi kalau misalkan di Surabaya itu memang agak ketinggalan untuk kopi culture-nya kita. Sekarang kita ini baru mulai naik nih, baru mulai akan mengejar kecap gitu. Cuman memang ketinggalannya cukup jauh. Contohnya nih ya, contohnya. Sekarang itu orang Surabaya lagi baru tahu dan akhirnya menggilai dirty latte.
Dirty latte. Namanya dirty Baru latte. denger juga aku. Itu kayak Kamu apa baru tuh? dengar ya? Jadi dirty latte itu 2 layer, 2 minuman yang ada 2 layer Oh, kopi, rasa kopinya. bukan. Minuman yang ada 2 layer, susu di bawah dengan konsistensi atau eh, dia itu lebih thick, lebih pekat, terus kopinya bisa ngambang di atasnya. Dan itu begitu dimasukin ke mulut, begitu kita minum, di dalam mulut itu ada 2 layer juga kerasanya. Jadi pertama kerasa creamy, kerasa milky, terus habis itu ditutup sama rasanya kopi. Oke. Kopinya kerasa dan pasti agak bitter ya harusnya. Hmm. Ditutup sama itu. Jadi ada 2 layer. Nah, itu di Surabaya sekarang lagi baru naik nih. Baru kecapai itu ya. Dirty latte, dirty latte, dirty latte. Padahal itu sudah 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Oke. Di luar itu heboh, Hmm. termasuk juga kayak di Jogja, kayak di Jakarta, itu udah heboh. Nah, Wow. kita baru mulai suka, istilahnya gitu. Dan baru mulai gila sama dirty latte. Demand-nya udah ada. Beda. Kalau Vietnam drip kan itu kan dia tetesan satu demi satu ya. Jadi bedanya dirty latte ini sama latte biasa sama apa biasanya itu mereka akan nyampur sama susunya kan. Jadi begitu Boleh sih, diminum boleh. itu kan kayak kerasanya ya kopi susu gitu. Tapi kalau dirty latte begitu diminum harus ada 2 layer. Harus kerasa susunya dulu. Enggak, penasaran gak sih bisa ngerasain 2 layer di dalam mulut tuh kayak gimana Jadi gitu? kerasa diminum. Jadi minumnya tuh karena kopinya di atas, kadang-kadang orang minumnya salah. Minumnya cuma gini. Ya kerasa kopinya doang. Enggak, jadi harus agak gitu Ah, minumnya. Bener. apakah itu di mixing gitu kan? Enggak boleh. Oh, Enggak boleh di mixing. Iya, Jadi kalau di mixing, makanya. jadi minumnya tuh Gimana sih, kayak Kak? sini. Gitu. Di sup sampai 1/4 gelas. Jadi akhirnya susunya kerasa dulu. Padahal kan masuknya harusnya kopi dulu ya. Tapi uniknya kerasanya susu dulu, creamy, baru ditutup sama rasa kopinya. Namanya dirty latte. Dirty latte. Nanya lagi ya, itu soal beverage, soal coffee. Terus Heeh. kalau di Surabaya sekarang tuh yang demand-nya sebenarnya sih ya, mungkin kalau aku berpikirnya ini kan soal prinsip marketing gitu ya Kak. Kalau ada yang peminatnya, maka itu ada di Surabaya termasuk dari coffee tadi. Kalau Heeh. untuk makanannya, yang lagi banyak banget diminati itu apa di Surabaya? Kafe-kafenya. Cheesecake, makanan Ya kuliner sekarang pastry lagi banyak hits ya. ya. Ini menurut pendapatku pribadi ya. Menurut pendapatku pribadi, orang Surabaya itu sekarang nggak apa-apa aku makannya murah, tapi ngafenya mahal. Aku it's okay kok makan nasi campur 10.000, 15.000. Toh juga warung di sebelah rumah enak gitu ya kan. 10-15 ribu aku makan, tapi kopiku nggak bisa nih. Kopiku harus 100.000. Oh gitu, sekarang. Ini menurut pendapatku pribadi ya. Sorry, Sekarang itu- orang itu lagi pada demen Itu begitu. gengsi banget ya tuh kayak gitu. Kan? Gak apa-apa makananku 15.000, macaku harus seremonial 150.000. Tepuk tangan. Itu nggak Java ya? Biar bisa update gitu di story kan. Iya, tapi kalau nggak Java wah kayak free ya kan as a flip influencer gitu Tapi- kan ya. Tapi emang sekarang Surabaya lagi banyak pastry ya, lagi banyak Iya, bener-bener. lagi banyak demen toko pastry, baik yang murah, baik yang mahal, sourdough apa dan segala Betul, macam. betul. Konsistensi yang harusnya begini, yang harus begitu dan segala macam itu sekarang lagi banyak di Surabaya sih. Iya, pastry betul. Kalau makanan berat, ya ada sih buka 1-2, cuman kita itu sekali lagi lebih enak makan di warung nggak sih kita tuh beneran ya kan? Lebih sedap Mulu gitu. ini. Heeh, Budaya sedap. gitu. lebih sedap. Mm-mm. Terus kita punya makanan-makanan khas Surabaya itu atau makanan-makanan otentik yang di Surabaya kalau di pinggir jalan itu jauh lebih Nikmat. Oh. Bener. Bebek tuh kayaknya masih belum bergeser ya Kak ya? Enggak. Bebek masih tetap Masih tetap hits ya? masih tetap juaranya bebek itu. Betul. Kita tadi selesai di hari Hari ketiga. Oke, lanjut hari keempat. Hari keempat di daerah barat di Pakal. Sekarang barat ya. Heeh. Oke. Di daerah barat itu ada apa itu namanya ya? Aku lupa namanya. Kita bisa naik jet ski di situ. Beneran. Serius? Sumpah loh. Benowo apa Pakal ya itu? Aku Kayaknya tahu. daerah barat pokoknya. Itu kita bisa naik jet ski di situ. Ada kayak tempat main-main gitulah pokoknya. Namanya aku sampai bingung. Apaland. Bukan Apaland gitu namanya. Bentar ya, aku cari dulu. Jet ski, aku bener-bener baru tahu. Apaland gitu namanya. Bentar ya, aku cek dulu ya.
Namanya itu City, sudah safari bukan? Adventureland namanya. Adventureland. Heeh. Tuh, Namanya teman itu kata mereka. Adventureland. Nah, di Bakal itu juga ada yang baru diresmiin kemarin. Heeh. Itu juga namanya off-road. Jadi, tahu nggak yang kalau kita ke Jogja ada Merapi Tour? Naik jeep. Nah, naik jeep, Hmm, tapi versi Pakal. itu berapa lama tuh Kak? Serius. Naik jeep juga. Naik jeep juga. Jadi kayak ada jalannya gitu, masuk-masuk ke air apa segala macam. Berapa? Romo Kalisari ya itu ya, Adventureland ya. Romo Kalisari, heeh. Itu barat kan? Barat, heeh. Romo Kalisari itu Adventureland. Nah inilah. Ah iya, ini Coba Adventureland kita buka di Romo image-nya, Kalisari. gambarnya. Nah, di sini ini bisa naik jet ski, Jet guys. ski. Tuh Iya, ada ATV, ada ada jet ski, ATV. ada model-model kayak begitu. Tinggal nanti kita tuh ada rusa-rusan. Itu rusa nggak kepanasan ya di situ. Mungkin kulitnya lebih tebal daripada pakai santu. Itu kayak begitu-begitu. Aku belum pernah kesini sih. Cuman di Instagramku lagi rame memang kapan hari itu. Nah, coba buka off-road Pakal deh. Off-road Pakal itu tapi adanya weekend kalau aku nggak salah ya. Off-road Pakal. Karena aku kemarin sempat diundang waktu peresmiannya, tapi aku nggak bisa datang. Coba kita lihat ya, off-road, Surabaya. off-road Pakal Surabaya. Ya, Nah, Surabaya. naik jeep gitu. Nah, kayak begini. Terus ada jalurnya kayak begini. Ini bagus banget sih. Gila ya. Ini bagus banget Hah, sih. pada nggak ngerti ya KTP mana sih? Aku aja bukan KTP Surabaya tahu loh ini. Makanya Kak Jufa diundang buat ngasih referensi Nih, ini kayak nih. begini-begini nih. Jadi teman-teman kata mereka jadi tahu kan kita gimana sih, kita udah lama. Tapi ini kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ini cuma ada di weekend. Ini cuma ada di weekend. Is it true? Nanti kita Iya, nanti coba kita cari ya. Nah, udah di Surabaya Barat, habisin di Surabaya Barat, termasuk juga makan-makan di Surabaya Barat itu kan ada banyak banget. Mau bebek apa, Pak Slamet kayak bebek Pak siapa gitu. Itu di Surabaya Barat banyak kan. Tuh, bisa masuk ke Citraland juga ada Jiwok. Di Jiwok itu juga makanan mau cari tradisional Jepang, Korea, semua banyak banget di situ. Mau cafe estetik yang baru buka di Surabaya Barat yang kayak playground itu juga ada banget. Jadi banyak. Itu masih Surabaya Barat tuh. Itu masih Surabaya Barat dan itu pada hari keempat ya. Hari keempat. Hari kelima hari Jumat nih. Hari Jumat jangan lupa setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu Surabaya ada bus. Oke. Bus namanya SSCT ya kalau nggak salah SSCT ya namanya. Warnanya kuning sama merah. Kuning sama merah. Bis kuning sama bis merah itu tiketnya bisa dibeli H-1. H-1 bisa dibeli tiketnya cuma 10.000. Ada dua shift. Shift pagi sama shift siang. Siang, sore nggak ada dia. Shift pagi sama shift siang. Yang kalau kita naik bis itu, ini kita diajak ke tempat-tempat wisata. Jadi kita udah nggak perlu mikirin kayak itinerary lagi kemana ya kita hari ini, nggak usah. Tinggal naik bis itu nanti akan diajak keliling Surabaya. Sudah ada tour guide-nya yang menjelaskan background story, nih bangunan ini bersejarah. Tour guide-nya anak Cakning jadi trusted. Wow. Nah ini bis warna kuning. Bis kuning. Oh, ya. Bukan bis ini ya, kalau bis ini bis transportasi ya. Ini bis bayar. Ini naik dari mana? Ini naiknya dari Balai Pemuda, alun-alun. Dari alun-alun atau dari Siola ya? Kalau nggak salah dari alun-alun deh. Ya aku pernah lihat nih di waktu aku event, ini tuh kayak disewa gitu loh. Memang ini bisa disewain ini nih. Info terakhirnya sih masih bisa ya. Nah, Surabaya SS City. Nanti akan dikelilingin tuh tempat-tempatnya. SS City itu Surabaya Sightseeing City Tour. Iya enak banget. Termasuk enak juga bawa rombongan ya. Bener. Termasuk juga kalau misalkan ramean di Surabaya ya. Nanti bisa naik itu tuh. Kelilingan 2 sampai 3 jam. Terus habis itu ngapain malamnya? Malamnya ya kita makan-makan lagi. Makan lagi. Ingat rawon ada banyak jenisnya ya. Yes. Bukan ada 3, ada banyak jenisnya. Terus habis itu nyobain pecel yang khas Surabaya bisa juga. Tapi bukannya pagi sih itu. Pecel apa nih yang enak nih? Ada pecel buri, bambu runcing. Apalagi referensinya Kak Jeva. Pecel borah. Itu unik, pecel unik yang pernah aku makan seumur hidup. Kenapa uniknya? Karena dicampur lodeh. Tapi lodehnya lodeh bening. Enak gak? Enak, ngeblend banget. Enak ya? Enak, ngeblend banget. Jadi ada lodeh bening. Nggak tahu itu santannya ada atau enggak ya, tapi dia bening banget lodehnya. Dia bilangnya itu lodeh dicampur sama bumbu pecelnya. Itu best. Kak, kalau ke Surabaya juga, ini tuh yang nggak boleh dilewatin kalau pagi-pagi sebenarnya. Kak Jova suka nggak sih semanggi?
Semanggi ya, cuman kalau semanggi itu yang enak kan yang ibu-ibu yang jualan itu Dipikul. dipikul atau disunggi ya. Heeh. Itu nyarinya agak susah, Itu enak memang. banget loh ya. Biasanya ada di setiap momen ada event gitu. Ada CFD event, ya. ya CFD yang kayak gitu-gitu. Mm. Cuman kalau misalkan kita, wah siang-siang ini pengen semanggi cari di mana ya? Dicari nggak ketemu. Kalau kita nggak nyari nanti kita semanggi Surabaya. Pas ada langsung dibeli harusnya. Betul. Mm-mm. Terus jangan lupa juga Surabaya punya mall terbesar kan di Bener. Indonesia. Apa jawabannya? Pakuwon Mall. Yes. Bukan Tunjungan Plaza ya. Pakuwon. Pakuwon. Yang ada di Secara Barat. luasan ya, secara Heeh. luasan. Jadi kalau mau belanja-belanja di situ juga bisa. Sekalian uniknya ini uniknya ya. Kalau kita ke mall di Surabaya, terutama di Pakuwon ya, sekaligus belanja modern, sekaligus ada makanan-makanan otentik juga ya, pada Banyak. ngumpul di situ. Banyak betul. Jadi satu tempat bisa 2-3 pulau terlampaui gitu. Olahraganya juga terlampaui. Jadi kayak dari ujung ke ujung Jalan kaki. mohon maaf beneran. Betul, jalan kaki. Jadi itu udah hari ke-5, hari ke-7 pulang kita. Udah hari ke-5 loh. Itu ada beberapa tempat lagi yang aku lupa ya, masih harus dikunjungi. Oh iya, sorry. Kayak alun-alun Surabaya, Ya. itu kan bisa dalamnya bawa masuk. Betul, itu baru juga tuh ada subway-nya ya kan Kak? Ya alun-alun di bawah sih. Itu kayak Alun-alun di bawah. apa ya namanya, tempat ngumpul di bawah tanah gitu. Itu ada pameran Ya biasanya diisi sama lukisan ya. pameran art. Tapi sekarang kan lagi ada event juga di situ kan, ada art sub. Betul. Juga tahu gak sih yang pernah nyobain yang masuk Bonbin di bawahnya itu gak ada? Oh, terowongan tunnelnya. Belum cobain tuh. Bagus juga Kak. Bagus, harusnya bagus. Itu imersif juga kan? Imersif betul, itu imersif. Ke Bonbin juga jangan lupa. Betul. Bonbin udah bagus sekarang, bagus banget. Itu kita belum menjangkau Surabaya bagian utara yang ada kayak kayak bukan kuil ya, apa sih tempat sembahyang kayak wihara-wihara gitu yang old school bangunannya. Ada di utara ya? Di utara, gereja Katolik itu juga yang cagar budaya itu juga ada di utara kan, sebelah kantor pos itu. Ya kayak begitu-begitu itu udah banyak banget. Jadi memang kalau dibilang Surabaya 3 hari kurang. Oh, satu lagi, Sep. Di mana tuh? Pernah ke Makam Peneleh? Pernah dong, foto-foto hunting itu bagus. Nah, itu di depan Makam Peneleh ada kafenya. Loji kalau nggak salah nama. Bukan Loji. Kafenya apa ya namanya? Aku pernah konten di situ. Dan you know what? Kalau kita di sana, kita bakal ditawarin, Kak mau ikut tour nggak? Jadi kita ada walking tour di Peneleh itu, buat susurin gang-gang di Peneleh itu, termasuk juga ada sumur Jobong di dalamnya. Wow. Ada sumur Jobong. Ada kalau nggak salah itu rumahnya Bung Karno, rumah kelahiran Bung Karno. Oh iya. Jadi itu ada tour guide-nya semua. Oh. Di situ. Jadi startnya dari depan Makam Peneleh. Aku lupa nama kafenya, tapi kelihatan banget. Jadi memang ada ditawari untuk paket itu ya, untuk namanya Jelajah Kampung Peneleh. Itu sama tour guide-nya kalau nggak salah 35.000. Wih, 35.000 udah dapat tour guide. Ini aku dapat nih. Jadi di Kampung Peneleh itu kita mau coba cari juga nggak untuk Kampung Peneleh? Ada, ketemu. Di Kampung Peneleh itu ada Langgar Syukur, rumah lahirnya Bung Karno. Banyak ya. Sumur Jobong, makam Belanda. Nah, ini dia. Terus ada rumah Cokro Aminoto dan Masjid Jami Peneleh. Itu sudah ada tour guide-nya. Jadi kita jalan aja gitu nanti nyusurin di situ. Gang-gang kecil, kampung-kampung kecil. Kalau kemarin pas aku ke sana, itu kalau nggak salah ada yang baru juga di Kampung Peneleh itu batik. Jadi kita bisa ngebatik ala Surabaya. Kan Surabaya punya batik sendiri ya. Betul. Gitu. Jadi banyak sentra juga kan untuk kerajinannya kalau di Surabaya kan. Iya, cuman yang di Peneleh itu kalau nggak salah dia tuh kayak di rumah-rumah tapi penduduknya tuh ngajarin kayak ngebatik kayak gitu loh, Sep. Iya, ampun keren. Itu udah seharian deh. Di situ jangan lupa ada jual ice cream juga. Aduh. Di pinggir jalan itu. Itu gelato-gelatoan gitu ya? Iya, gelato-gelato gitu. Itu kan muter satu komplek ya. Ini kan Makam Peneleh. Itu Makam Penelehnya. Betul. Jadi kan muter satu komplek di jalan besarnya itu, di jalan besarnya itu ada orang jual ice cream, rumah
Oma kalau nggak salah atau apa ya namanya aku lupa. Aku pernah Mhm, kontenin juga itu di situ. mhm. Kak Itu Jova udah nyobain es es krim? krimnya. Eh, Udah, dan itu kalau siang habis. apanya? Kalau Terus siang yang habis. ya ya Harganya kan cuma 6.000. ya Tapi ampun enak banget ya serius. ampun, 600.000 gitu. Aku lupa. saking murah dan enak ya, jadi laris Nah, nih ini kalau nih, di siang. Loji Besar. Nama kafenya Loji Besar. Oh, ini boleh dibuka Nah, dulu nih. nah, Diklik yang bawah, ini nih. Nama nama kafenya Loji Loji Besar. Ini Besar. biasanya titik poinnya kumpul di sini. Ini kafe sih, by the way. Yes, yes. Jadi kafe 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 ini Mhm, itu dalamnya itu kayak rumah Belanda, iya, jual makan, jual minum di masih situ, asli ya bangunannya masih ya, Kak, ya? asli dan Mhm, sekaligus kita bisa ngumpul di sini, ada mhm. peta-peta Surabaya segala Ya macam. ampun, iya loh temboknya ada Betul, benar-benar terus peta ada Surabaya. barang-barang bersejarah di situ yang bisa kita lihat. Oh, menarik kan? Nah, waktu aku duduk di situ, aku ditawarin, mau nggak ikut jalan, ikut tur gitu. Berapa lama tuh Kak menghabiskan waktu untuk ikut turnya pada Lama saat sih itu? sekitar 1 sampai 2 jaman lah ya. Lumayan lama sih. Seru banget Lumayan nih. lama. 35.000 loh saya per orang. Capek dan kayak senang puas satisfying gitu ya Nggak sih? mahal-mahal. Maksudnya kita Makanya. nggak perlu mahal-mahal. Mhm. Di situ, di Peneleh itu, dan ya itu kalau pagi ada es krim. Jadi, tapi kalau kita kesananya udah siang, biasanya es krimnya masih ada, tapi pastinya croissantnya yang habis. Croissantnya juga itu Aduh, best seller. aduh itu dia tuh best seller. Itu udah 7 hari? Itu udah 7 hari itu. 7 hari pas pulang ya? Itu bahkan kurang tuh. Ke Peneleh 1 harian. Kurang sih, kurang menurut aku deh Kak, Iya. betul. Dan belum ke Dancing Fountain loh kita. Oh iya, di Kenjeran? Di Kenjeran. Tapi Mhm. itu bukannya sesuai jadwal ya. Maksudnya nggak setiap weekend buka dancing water fountain itu. Event-event Surabaya kayaknya ya, baru Eh, mulai ya? biasanya itu enggak. Itu biasanya diumumin di Instagramnya Sparkling Surabaya deh. Jadi Momen-momen tertentu gitu ya? betul betul ada momen apa atau kalau nggak setiap minggu pertama hari Jumat atau Sabtunya kayak gitu gitulah pokoknya. Mhm, Pokoknya mhm. ada jadwalnya. Pokoknya ada Oke. jadwalnya. Cukup ya cuma 7 hari. Tadinya aku mikir ngapain ya kayak 7 hari kebanyakan ya Orang ternyata kan di cukup. Surabaya 7 hari ngapain? Oh, di Surabaya 2 hari, 5 hari saya ke Malang gitu, ke Bromo gitu kan? Iya loh, aku selalu ngasih referensi gitu loh kak ke teman-teman. Kayaknya di sini kayaknya cuma makan deh. Dan sisanya maksudnya makan di mall gitu ya kan karena Ya. gampang. Sisanya kayaknya ke Malang aja seru. Aku baru tahu. Thank you banget loh Kak Jova ya. Aku Padahal jadi di kayak punya. Surabaya itu ya makanan-makanan di sini sih lumayan lumayan harus dicobain satu-satu Mm, ya. mm, mm, Lumayan otentik. mm, 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 Kafe-kafe bagus juga banyak mm, di Surabaya. Yang baru-baru juga pastry-pastry juga iya, yang otentik Jepang mm, ada. mm, mm. Kak, as an influencer, aku boleh dong sudut pandangnya Kak Jova ya. Selama ini kalau melihat kota Surabaya kira-kira nih, udah bagus banget ya. Apa yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintahan ya? Eh, kita mestinya dengan tempat wisata, tempat kuliner yang Mm-mm. sebanyak dan seenak itu dan Branding nggak sih tempat Kak ya? wisata yang sebagus Mm-mm. itu harusnya kita bisa lebih pop up sih ya. Yes, branding kotanya ya. Ya. Ya, kita Mm-mm. harusnya bisa lebih dikenal sama orang, bukan Mhm. cuman karena ada event ulang tahun Surabaya Pawai atau event 10 November Yes, perobekan bendera. Tapi teatrikal. Mhm. teatrikal betul, tapi kita bisa every time gitu. Mhm. Setiap hari, setiap bulan, setiap minggu itu orang datang ke Surabaya itu harusnya akan menyenangkan dan akan sangat puas untuk berkeliling kota ini karena ya itu tadi tempat-tempat yang aku ceritain itu semua sebenarnya udah cukup mumpuni untuk bisa dibilang tempat wisata ya. Mhm. 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 Ya kalau mau ada upgrade di tempat wisata satu dua kiri kanan sih apa yang dibagusin apa atau ada transport misalkan Yes. kayak mau ke Romo Kalisari tadi misalkan Mhm. tapi nginepnya di tengah kota mungkin ada transportnya itu akan lebih bagus sih memang. Betul, betul, betul. Cuman kalau memang sudah punya kendaraan sendiri sekarang dan mau on the way ke sana sih sebenarnya juga nggak ada masalah gitu. Jadi Mhm. sebenarnya sudah cukup cukup mumpuni. Oke. Oh, tapi ini aku ke-skip nih. Biasanya kalau aku traveling tuh aku juga pelajarin tentang karakter masyarakat di sana. Ini friendly nggak sih kalau Bali ya? Kayaknya semuanya tuh udah kelihatan Hmm. friendly. Kalau Surabaya tuh gimana sih, Kak? Eh, aku ketemu banyak orang waktu jalan di Kampung Peneleh Mhm. dan mereka cukup
amat sangat friendly. Yeah. Makanya kenapa aku bisa kenal sama ditawarin sama mereka kayak, "Kak Mas mau jalan ke Kampung Peneleh, kita ada tour guide-nya apa dan segala macam." Itu karena bukti orang kita juga cukup cukup friendly ya Yes, yes, yes. sama sama visitor gitu, sama orang Mhm, luar gitu. mhm, mhm. Pun juga di SSCT di bus itu tour guide-nya juga sangat helpful Mhm. untuk bisa ngebantu ngejelasin satu-satu dan sangat sangat friendly gitu. Yes, yes. Itu dia. Satu terakhir dari Kak Jova untuk semuanya sudah mendengarkan ini kepada teman kata mereka seperti apa tentang kota Surabaya dan juga call to action buat ayo mampir ke sini gitu. Surabaya bukan tempat transit. Yes? Surabaya bukan tempat cuman untuk ya aku baru datang ke sini ngapain ya? Yaudah cuman makan doang. Mhm. Jadi di Surabaya punya banyak tempat yang bisa dikunjungi. Tempat makan itu pasti karena rasa makanan di Surabaya juga sangat otentik dan sangat berani ya. Jadi datanglah ke Surabaya, nikmatin kotanya, nikmatin makanannya. Kalau misalkan nggak tahu bingung harus kemana browsing, ada banyak websitenya dari Sparking Surabaya juga ada, Instagramnya juga cari tahu di situ tempat-tempat yang harus dikunjungi dan tempat-tempat bagus yang bisa dikunjungi di Surabaya. Dan jadikan Surabaya ini nggak cuma kota bisnis, tapi kita juga kota buat kuliner dan kota buat wisata. Bisa. Yes, betul banget. Jadi bisa kita katakan walaupun Surabaya termasuk kota industri terbesar juga di Indonesia, kalau kita mengenal bahwa kota Surabaya ini menyimpan sejarah yang cukup panjang, tidak hanya itu. Jadi teman-teman kata mereka di sini yang masih mempertanyakan, kayaknya gue harus ngapain, kayaknya aku harus ngapain kalau lama banget, kalau spare waktu seminggu harus ngapain. Yang menjadi referensi dari Kak Jova ini sudah menjadi jawaban kalian semua. So, mungkin harus dipersiapkan adalah kamera kalian dan juga budget kalian yang cukup saja, karena ternyata di kota Surabaya ini segala bentuk hiburannya, kulinernya tidak merogoh kocek yang terlalu banyak. Benar begitu, Kak Jova? Ya. Tapi kalau kuliner tergantung makannya di mana ya. Kalau makan di kafe juga, ya baik. Tapi kalau makanan-makanan otentik pinggir jalan sih ya masih ada 30, 20. Affordable lah intinya kalau untuk kota Surabaya ya. Soto Cahar juga enak ya. Terus habis itu apa tahu telur Pak Jaya itu banyak banget. Masih ada waktu kan? Abis ini aku mau nyoba temenin aku pokoknya di Coffee. Aku mau coba tahu telur juga. Udah gitu aja. Banyak ya. Oke, next episode lagi deh. Nggak coba, thank you ya. Sama-sama. Saya selalu pokoknya ya. Terima kasih teman-teman kata mereka.